Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas tentang materi pantun, yang dimana yang saya bahas itu ada pengertian pantun, ciri-ciri pantun, struktur pantun, fungsi pantun, jenis pantun, dan contoh-contohnya. Jadi, kita akan membahas yang pertama itu pengertian pantun. Apa sih pantun? Pantun adalah salah satu bentuk dari puisi lama Indonesia yang berasal dari tradisi sastra Melayu. Pantun terdiri dari 4 baris atau larik. Setiap lariknya memiliki 8-12 suku kata dengan rima ABAB. Pantun seringkali digunakan sebagai bentuk ekspresi sastra lisan dalam budaya Melayu. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada apa aja sih? Yang pertama yaitu setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Ciri yang kedua yaitu memiliki rima AB-AB. Rima atau sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam akhir di setiap baris pantun. Yang dimaksud dengan rima AB-AB adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dan ketiga serta baris kedua dengan keempat. Adapun contohnya yaitu senyummu menandakan penuh tanya. Itu baris yang pertama. Hilangnya bahagia dalam tawamu. Baris kedua. Baris ketiga, selamat bermalam minggu semuanya. Dan baris yang keempat, semoga rindu menuai temu. NYA di baris pertama sama dengan nya di baris ketiga. Mu di baris kedua sama dengan mu di baris keempat di setiap akhir kalimat. Dan yang ketiga ciri-cirinya yaitu setiap kalimat atau baris terdiri dari 8-12 suku kata. Contohnya, senyummu menandakan penuh tanya. Itu terdapat 11 suku kata. Itu di baris pertama. Dan di baris kedua terdapat 12 suku kata seperti yang teman adik-adik bisa lihat. Di baris ketiga juga 12 suku kata dan di baris keempat terdapat 10 suku kata. Jadi kalau kita melihat untuk menandakan dia baris atau suku kata itu kita bisa memenggal-menggal beberapa kalimat itu menjadi suku kata. Jadi mendapat 10 seperti contoh yang ada di video ini. Tadi kita sudah membahas ciri-ciri pantun. Sekarang kita membahas struktur pantun. Struktur pantun terdiri dari 2, yaitu sampiran dan isi. Yang dimana yang pertama sampiran. Sampiran berfungsi menyiapkan rima dan irama yang dapat membantu mendengar memahami isi pantun. Sampiran biasanya tidak memiliki hubungan dengan pantun, tetapi terkadang dapat memberi bayangan terhadap isi pantun. Yang kedua, ada isi. Isi pantun merupakan bagian inti yang berisi maksud dan pikiran yang akan disampaikan si pembuat pantun. Dalam hal ini, nilai moral atau tujuan yang ingin diutarakan terdapat di dalam isi pantun. Sekarang kita lanjut ke fungsi pantun. Adapun fungsi pantun yang pertama yaitu sebagai sarana hiburan. Pantun sering digunakan sebagai bentuk hiburan terutama dalam acara-acara sosial, pertemuan keluarga, ataupun pertunjukan seni, karena hal ini memberikan kesenangan kepada pendengar. Yang kedua itu dalam bidang pendidikan. Pantun dapat mengandung nilai-nilai kehidupan, petua, atau ajaran moral. Dengan menggunakan bahasa yang kreatif, pantun bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Yang ketiga itu sebagai ekspresi perasaan. Pantun sering digunakan untuk menyampaikan perasaan baik itu dalam cinta, kebahagiaan, kesedihan, ataupun sindiran. Yang keempat yaitu penguatan bahasa dan sastra. Penggunaan pantun dapat membantu memperkaya dan memperkuat penggunaan bahasa serta kekayaan sastra. Yang kelima yaitu sebagai warisan budaya. Pantun berperan dalam melestarikan dan mewariskan budaya. Dengan menyampaikan pantun, tradisi lisan dapat dijaga dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keenam yaitu sebagai komunikasi tradisional. Pantun juga dapat digunakan sebagai bentuk komunikasi tradisional di kalangan masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, pantun menjadi sarana untuk berbagi cerita ataupun memperingatkan. Tadi kita sudah membahas fungsi pantun. Sekarang, pantun memiliki jenis-jenis. Ada 5 jenis. Yang pertama, pantun teka-teki. Pantun teka-teki memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Tujuan dari pantun ini untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Yang kedua, pantun agama. Pantun ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya untuk memberi pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca.
Yang ketiga, pantun jenaka. Pantun ini memiliki kandungan isi lucu dan menarik. Tujuannya untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar atau membaca. Yang keempat, pantun berkasih-kasihan atau cinta. Isi dari jenis pantun ini erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang. Umumnya pantun ini tenar di kalangan muda-mudi untuk menyampaikan perasaan. Yang kelima, pantun nasihat. Pada dasarnya, pantun ini dibuat untuk memberikan anjuran dan imbauan kepada seseorang atau masyarakat. Pantun ini memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral. Tadi kita sudah membahas 5 jenis pantun. Sekarang kita masuk ke contoh dari 5 jenis pantun tersebut. Yang pertama, contoh pantun teka-teki. Di ladang hijau rumput bergoyang, seekor kunang-kunang pun berputar-putar. Siapakah dia yang terang benderang, menerangi malam menjadi terang benderang? Di akhir baris keempat itu ada dia pertanyaan, sehingga dibilang pantun teka-teki. Yang kedua, ada pantun agama. Anak udang mati di tuba, lada sula masak di lurut. Perbuatan haram jangan dicoba, sabda Rasul hendak diturut. Di sini dia mengajarkan nilai-nilai agama bahwa perbuatan haram jangan dicoba, melainkan sabda Rasul hendak kita tiru. Yang ketiga, ada pantun jenaka. Tumbuh ilalang di semak-semak, semak-semak lalu dibersihkan. The power of emak-emak, sen ke kiri malah belok ke kanan. Di sini ada lucu karena dia biasa emak-emak kalau buat sen itu ke kiri malah belok ke kanan. Terus yang keempat itu ada pantun cinta. Pagi hari memetik melati, disimpan rapi di dalam peti. Namamu selalu disimpan di dalam hati, tak terganti sampai akhir nanti. Di sini menyampaikan bahwa cinta itu kayak pesan cinta di anak-anak muda zaman sekarang ya adik-adik. Terus yang kelima ada pantun nasihat. Ibu berbelanja pergi ke pasar, beli apel yang warna merah. Mari kita giat belajar agar masa depan menjadi cerah. Di sini nasihat bahwa kalau kita rajin belajar, maka masa depan kita akan menjadi cerah. Itu dia contoh-contoh dari jenis 5 pantun tersebut. Sekarang kita sudah di penghubung video, yaitu menyimpulkan. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama yang berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia dan memiliki nilai sastra serta nilai pendidikan. Pantun tersusun atas 4 baris dengan pola 5 ABAB, di mana 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut isi. Pantun digunakan sebagai sarana menyampaikan nasihat, ungkapan pesan, rumor maupun nilai moral secara indah dan santun. Bahasa pantun umumnya sederhana, berirama, dan mudah diingat sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran. Dengan memahami dan mempelajari pantun, peserta didik maupun adik-adik sekalian dapat menghargai kekayaan sastra Indonesia sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan berkarakter melalui pesan-pesan positif yang terkandung di dalamnya. Sekian dari video saya, sampai jumpa lagi. Bye-bye!